Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber manusia yang banyak, namun sumber daya manusia yang banyak tidak menjamin memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Salah satu faktor banyaknya pengangguran adalah sedikitnya angkatan kerja yang berkompeten. Budaya malas juga menjadi salah satu faktor semakin meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Beberapa faktor penyebab pengangguran itu, yang pertama adalah rendahnya kualitas dan tidak sesuainya kualifikasi pendidikan. Penyebab utama dari masalah pengangguran di Indonesia adalah tidak sesuai antara keterampilan dan pendidikan para pencari kerja dengan kebutuhan industri. Kurangnya akses terhadap pendidikan yang memadai seringkali menyebabkan sebagian besar individu hanya memiliki keterampilan terbatas, membatasi kesempatan mereka untuk mengejar pekerjaan yang lebih kompetitif. Yang kedua itu, tingginya persaingan global. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan penegakan peraturan yang tepat guna menciptakan lingkungan kerja yang seimbang dan adil bagi tenaga kerja dalam negeri. Yang ketiga itu, sulitnya mobilitas geografis. Karena rendahnya pemerataan industri, tingginya tingkat pengangguran di Indonesia sebagian disebabkan oleh sulitnya mobilitas geografis yang menyulitkan individu untuk berpindah daerah guna mencari peluang kerja yang lebih baik, terutama di daerah yang kurang berkembang. Jarak yang jauh dari pusat pekerjaan seringkali menjadi hambatan bagi para pencari kerja untuk meraih aspirasi mereka. Keterbatasan dana untuk bermigrasi ke daerah lain juga memperburuk situasi, sehingga mendorong perlunya kebijakan yang menekankan pada pemerataan peluang kerja di seluruh wilayah Indonesia. Adapun beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan pengangguran selain yang sudah dijelaskan oleh Masya tadi, yaitu terbatasnya lowongan kerja dan tingginya kebutuhan kerja. Salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran di Indonesia adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang terbatas. Lalu, adapun karakter yang malas dan tidak mau mengambil resiko. Sebagian orang yang enggan untuk aktif mencari dan mengambil pekerjaan telah menjadi salah satu faktor yang turut menyumbang terhadap tingginya tingkat pengangguran. Lalu selanjutnya ada dampak dari pengangguran yang ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama dari segi ekonomi. Pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan karena banyaknya yang menganggur berdampak pada rendahnya pendapatan ekonomi. Sementara biaya hidup harus terus berjalan. Ini akan membuat mereka tidak dapat mandiri dalam menghasilkan finansial untuk kebutuhan hidup para pengangguran. Lalu selanjutnya ditinjau dari segi sosial. Dengan banyaknya pengangguran yang terjadi, maka akan meningkatkan jumlah kemiskinan dan banyaknya pengemis, gelandangan, serta pengamen. Lalu selanjutnya ditinjau dari segi mental. Dengan banyaknya pengangguran, maka rendahnya kepercayaan diri, keputus asa, dan akan menimbulkan depresi. Dan ditinjau dari segi politik, maka banyaknya demonstrasi yang terjadi yang akan membuat dunia politik menjadi tidak stabil. Banyaknya demonstrasi para serikat kerja karena banyaknya pengangguran yang terjadi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Banyaknya jumlah penduduk juga menyebabkan masalah sosial ekonomi karena keterbatasan negara dalam mensejahterakan semua penduduknya. Salah satu masalah yang selalu muncul dan masih melekat di Indonesia hingga saat ini adalah pengangguran. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Pada tahun 2020-2021, perekonomian Bali mengalami keterpurukan yang mendalam sebagai dampak pandemi COVID-19, di mana tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan meningkat cukup tinggi. Karena itu, Bali memerlukan perhatian khusus agar dapat pulih dengan segera. Sektor pariwisata yang berkelanjutan sangat pesat di Provinsi Bali, menjadi sektor lainnya relatif terabaikan. Potensi sumber daya lokal seperti tradisi pertanian, kelautan perikanan, dan industri kreatif berbasis budaya Bali tidak diupayakan secara optimal dalam upaya mewujudkan tercapainya pemulihan ekonomi Bali dalam jangka pendek dan transformasi perekonomian Bali dalam jangka panjang. Jadi pada bagian analisis dan kurva atau data pengangguran, itu kami mencantumkan keadaan ketenagakerjaan, di mana jumlah angkatan kerja berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas
pada bulan Agustus 2023 sebanyak 147,71 juta orang naik menjadi 3,99 juta orang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pada bulan Agustus 2023 itu terdapat peningkatan yaitu sebesar 3,99 juta orang, yang mana tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK itu juga naik sebesar 0,85 persen poin dibanding Agustus 2022. Penduduk yang bekerja sebanyak 139,85 juta orang, naik sebanyak 4,55 juta orang dari Agustus 2022. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar yaitu penyedia akomodasi dan juga penyedia makan dan minuman, yang mana meningkat sebesar 1,18 juta orang. Kemudian pada poin ketiga, sebanyak 57,18 juta orang atau 40,89% bekerja pada kegiatan formal, yaitu yang mana meningkat sebesar 0,20 persen poin dibanding Agustus 2022. Kemudian pada poin keempat, persentase setengah pengangguran naik sebesar 0,36 persen poin, sementara pekerja paruh waktu turun sebesar 0,82 persen poin dibanding Agustus 2022. Pada poin kelima, jumlah pekerja komuter atau pekerja yang bekerja di luar kota pada bulan Agustus 2023 sebesar 7,38 juta orang, turun sebesar 0,69 juta orang dibanding Agustus 2022. Kemudian di poin terakhir atau poin ke-6 itu terdapat tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada bulan Agustus 2023 sebesar 5,32%, turun menjadi 0,54 persen poin dibanding Agustus 2022. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sekernas Agustus 2023 sebesar 5,23%. Agustus 2023 TPT laki-laki sebesar 5,42%, lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan yang sebesar 5,15%. TPT laki-laki dan perempuan memiliki pola yang sama dengan TPT nasional, yaitu turun dibandingkan Agustus 2022. Masing-masing sebesar 0,51% poin dan 0,60% poin. Dibandingkan Agustus 2022, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 1,34%. Sementara itu, TPT perdesaan mengalami peningkatan sebesar 0,45% poin. Pada Agustus 2023, TPT penduduk kelompok umur muda, yaitu berumur dari 15 sampai 24 tahun merupakan TPT tertinggi, yaitu mencapai 19,40%. Sementara itu, TPT penduduk kelompok umur tua dari umur 60 tahun ke atas merupakan yang paling rendah, yaitu sebesar 1,28%. Pola TPT menurut kelompok umur tersebut juga sama dengan tahun sebelumnya. Dibandingkan Agustus 2022, semua kelompok umur mengalami penurunan TPT dengan penurunan terbesar pada kelompok umur 60 tahun ke atas sebesar 1,57% poin. Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh Angkatan Kerja, TPT pada Agustus 2023 mempunyai pola yang hampir sama dengan Agustus 2022. Pada Agustus 2023, TPT tamatan sekolah menengah kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,31%. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 2,56%. Dibandingkan Agustus 2022, penurunan TPT terjadi pada hampir semua tingkat pendidikan, dengan penurunan terbesar pada yang berpendidikan sekolah menengah pertama, yaitu sebesar 1,17% poin. Sementara itu, lulusan Diploma 1, Diploma 2, dan Diploma 3, dan lulusan Diploma 4, S1, S2, S3 mengalami peningkatan TPT masing-masing sebesar 0,20% poin dari 0,38% poin.
Yang pertama itu ada tenaga kerja mandiri dan tenaga kerja sukarela, yang dimana itu adalah suatu program yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja formal dan informal. Yang kedua itu ada kartu prakerja, yang dimana suatu program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada para pencari kerja agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Selanjutnya yang ketiga itu tentang pengembangan usaha pada sektor informal. Pengembangan usaha pada sektor informal adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Sektor informal membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Yang keempat itu ada pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Program pemulihan ekonomi nasional atau PEN adalah program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19. Pengangguran bukan hal yang baru lagi untuk diperbincangkan. Di Indonesia, masalah pengangguran sudah hampir merata di seluruh wilayah. Faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan dan banyak perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing dibandingkan warga negara sendiri, serta sumber daya manusia yang rendah sehingga kalah bersaing dengan tenaga asing. Dalam situasi ini, seperti pemerintah memiliki posisi yang membingungkan di masyarakat karena di satu sisi pemerintah harus tetap memperhatikan hak asasi manusia dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ditambah lagi dengan alokasi bantuan dan pelatihan yang terkadang tidak tepat dan disalahgunakan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Maka saran yang dapat diberikan bagi masyarakat sebaiknya tidak hanya berfokus untuk mengandalkan kesempatan pekerjaan yang ada, tetapi dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki dalam membuka usaha atau wira swasta, sehingga dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Beberapa faktor penyebab pengangguran sendiri seperti rendahnya kualitas dan tidak sesuainya kualifikasi pendidikan, tingginya persaingan global, sulitnya mobilitas geografis karena rendahnya pemerataan industri dan sebagainya. Lalu adapun dampak dari adanya pengangguran yaitu yang ditinjau dari berbagai segi, yaitu segi ekonomi, sosial, mental, politik, dan dari segi keamanan. Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas, dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Jadi, untuk mengatasi masalah pengangguran, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia, sepertinya adanya program tenaga kerja mandiri dan tenaga kerja sukarela, kartu prakerja, pengembangan usaha pada sektor informal, dan dengan pemulihan ekonomi nasional.